Saya baik. Dari mana dulu nih? Bingung saya bicara ini. SD-nya di mana? Baik, saya ibu rumah tangga biasa dengan 2 orang anak. 2 aja. Dan 4 orang cucu. Ya, saya mantan penderita kanker stadium 4B. Apa Bu? Saya mantan penderita kanker stadium 4B. Dicatat ya. Mantan penderita kanker stadium 4B. Kanker apa Bu? Kanker mamai. 26 tahun yang lalu. Kanker apa? Mamai. Apa itu? Kanker payudara. Oh, adik saya udah meninggal kena kanker payudara. Dulu saya kena stadium 4B. Saya ditangani oleh Dr. Suyarsono, sekarang udah almarhum. Dulu nyun sewu maaf sekali. Dulu mengatakan mungkin usia saya tinggal 6 bulan. Sudah divonis seperti itu. Ya, tapi atas izin Allah saya ikhtiar maksimal. Saya pasrah tingkat tinggi. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih diberi kehidupan yang normal. Wah, ini harus dibahas khusus ini. Insya Allah siap. Siap. Kenapa? Karena saya selalu inspirasi dan saya sering memberikan motivasi kepada teman-teman penderita kanker. Jangan pernah takut ketika kita kena kanker. Karena apa? Usia itu udah Allah yang beri. Tapi kalau belum saatnya kita dipanggil, ya alhamdulillah sampai sekarang saya masih hidup, masih sehat. Nenek-nenek yang masih lari-lari kemana kemari, enggak masalah. Berapa usianya Bu? Oh jangan tanya, rahasia dong. Rahasia dong gitu kan. Nenek gaul, tapi digauli juga. Jadi gini, background saya pendidikan dan psikologi ya. Jadi psikologi. Oh, psikologi. Ya, jadi di mana? Saya belajar NLP dari berbagai macam ini, Psikologinya mana? Ada deh. Kemudian saya juga seorang pendidik dulunya, pendidik. Kemudian saya mencoba untuk meramu ilmu yang saya miliki dalam dunia pendidikan, dalam dunia apapun ada. Kebetulan saya mungkin sedikit cerita ya. Saya mengawali membidani PGTKU Al Khoir yang di depan Novotel. Perso Al Khoir. Tahun berapa Ibu masuk? Tahun 98. 98. Iya, yang di depan kan Novotel. Diundang, Bu. Loh. Jadi pembicara dulu. Loh. Di Ahas waktu itu. Iya, kita selalu ada acara. Pak Ali. Ya, Ali Syaifullah. Iya. Itu jadi awal-awal sekali 98 saya. Rioni. Jadi 98 saya 95 kena kanker ya. 95 saya kena kanker, pengobatan selama 2 tahun. Kemudian saya berpikir apa yang bisa saya persembahkan untuk keluargaku dan lingkunganku, kan ceritanya begitu. Dan saya mencoba untuk menerapkan, saya pengen punya sekolah kesehatan ya. Kemudian saya begitu melihat anak kecil pada lari-lari jalan, di situ ilmu saya masuk. Saya dirikanlah sekolah full day pertama di Solo tahun waktu itu. Kenapa? Saya ingin menjadikan sekolah itu bukan seperti sekolah yang harus, tapi sekolah adalah menjadi rumah kedua bagi anak itu sendiri. Ibu di TK Al Khoir jadi apa Bu? Tanya enggak ya? Saya bukan siapa-siapa. Enggak apa-apa. Maksud saya pengen enggak apa-apa. Jadi 98 saya adalah ownernya. Nah, tahun 98 itu saya diundang jadi pembicara yang ada di Ahas itu. Walah. Nah, diundang pertama itulah kemudian saya diundang berikutnya. Masya Allah, sudah lupa. Saya akrabnya di sana dipanggilnya Bu Yulaika. Bu Yulaika. Seharusnya waktu itu kita tetap ketemu. Nah, itulah. Betul-betul ini teman-teman. Karena saya dipanggil itulah kemudian saya dipanggil. Iya. Dipanggil payu itu. Jadi alhamdulillah, jadi dari awalnya saya mencoba untuk merekrut guru sendiri dengan pola yang saya ingin terapkan. Jadi pada prinsipnya untuk anak-anak saya punya konsep, anak itu jangan dijadikan seperti gelas yang harus penuh ya. Nanti kan akhirnya akan tumpah. Biarlah anak mewarnai sendiri dan apa yang tidak ada apa-apa lagi kalau udah penuh. Itulah yang terjadi. Jadi kalau masih ada yang kosong. Nah, alhamdulillah jadi anak yang yang dari sana insya Allah itu mereka akan jadi anak yang inovatif, mandiri, kreatif dan sebagainya. Itu sudah terwujud dan sudah terbukti. Itulah yang saya mulai dari tahun 98, dari gurunya saya rekrut sendiri, saya training sendiri, saya latih sendiri. Itu yang terjadi dan alhamdulillah akhirnya mereka berkembang. Kemudian saya berpesan kepada para guru saya, ustaz-ustazah, ayo sekarang sudah siap, kalian kembangkan ilmu-ilmu kalian di berbagai daerah dan sudah terwujud. Sekarang ada berbagai TK-TK yang itu udah pada berdiri dari mereka. Itulah
awal perjuangan di dunia pendidikan. Saya merasa terpanggil sebagai apa ya? Saya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Cuma saya mencoba untuk menerapkan bagaimana ilmu saya ini bermanfaat untuk masyarakat luas. Waktu jadi penyiar itu gimana? Aduh, itu sudah lama ya. Jadi saya kebetulan waktu itu juga pernah jadi penyiar di Radio Irama Adinada. Waktu itu sebelumnya di Radio Roiska, Radio Olahraga dan Ilmu Pengetahuan Surakarta yang dimiliki oleh UNS ya. Waktu itu STO UNS. Setelah itu kan jadi Radio Roiska menjadi Adinada itu waduh sama Mbak Mari Ardi. Ya, Sanggar Sakuntala itu ada saya di dalamnya. Cerita balik jadi mengenang masa lalu ini. Dan kebetulan saya dengerin itu. Nah, boleh. Ini meloncat sedikit. Nah, berbicara tentang ini jadi ingat saya baru saja juga meluncing buku saya, buku kumpulan puisi saya, Keranda dalam Kereta. Judulnya ngeri enggak? Apa tuh? Keranda dalam Judulnya puisi saya Keranda dalam Kereta. Wah, ini beda sama judul buku-buku saya. Nah, ini kenapa? Ternyata isinya adalah apa yang terjadi saat ini ketika Covid. Saya baru tahu padahal saya launching Oktober kemarin ya. Berarti itu ngerti sak durunge. Saya bukan begitu, enggak tahu saya asal nulis saja gitu kan. Nah, nanti satu saat saya pengen bedah buku itu. Oke. Siap. Nah, itu kaitannya dengan dunia pendidikan dan dunia penulisan kesastraan ya. Siap. Boleh. Nah, saya juga nanti saya hadiahkan buku saya ke Ibu. Oh, boleh. Pak Jano sudah pernah saya beri. Kemudian setelah itu saya juga ngelola catering ya. Saya punya catering di Keco. Dan berkembang di Solo waktu itu berkembang cukup pesat. Jadi kalau sampai sekarang kita mau kembangkan pun tidak masalah. Insyaallah siap. Kami siap untuk ngajari mbak-mbak ataupun adik-adik itu yang pengen belajar masak bagaimana pengen belajar untuk vitamin supaya tidak hilang bagaimana. Kami siap meramu adik-adik muda ini yang pengen belajar, monggo. Saya bukan ahlinya. Salah satu contoh itu kalau misalnya masak bayam itu hilang misalnya. Iya. Itu dunia saya. Ini acara apa tahu? Campur-campur ya, tapi tidak apa-apa lah. Itu biar apa ya istilahnya menggali kembali. Siapa tahu nanti ilmu saya dibutuhkan mereka. Bicara tentang kesehatan, ayo. Bicara tentang kanker, ayo. Bicara tentang masak, ayo. Bicara tentang entrepreneur, ayo, siap. Berbicara tentang ayo memotivasi adik-adik remaja, siap. Nah, saya jadi keinget tadi saya Bu. Jadi beliau itu sedang naik haji. Iya. Di Arafah itu nyusuinya masih kurang 2 bulan. Iya. Nah, ya pikirannya dia wong lagi haji ki Gusti Allah ya dia diambil. Akhirnya mengeras, sakit. Membeku. Iya. Akhirnya ya dari stadium 3 itu sudah dia sudah baca divonis itu. Tapi mudah-mudahan insyaallah husnul khotimah. Amin. Iya, sempat kembali pada takdir. Jadi jangan pernah tidak berpikir bahwa proses ilmiah itu tidak sinkron dengan agama gitu ya. Karena kalau nek misalnya orang ilmiah ora turut ya agamanya tetap kurang atau sebaliknya juga begitu ini loh. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan ini sesuai dengan aturan yang ada di Al-Qur'an ya. Jadi mau dicari seperti apapun ada sumbernya di situ semuanya. Ada sumbernya di situ. Bagaimana kita menyikapi, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kita lakukan. Ketika kita sakit, ketika kita sehat, ketika kita bersyukur, ketika kita diuji, semuanya ada di situ. Kurang apa lagi? Saya itu ingat, jadi keinget dulu waktu jadi pembicara itu Bu. Saya nggak tahu Ibu ingat atau enggak itu, karena saya kan saya jadi pembicara sama Kak Seto kalau nggak salah. Oh iya, ingat. Iya. Iya. Oh iya, ingat. Geng. Iya. Jadi saya pakai dasi. Tuh, sudah pangling ya. 25 tahun yang lalu. Sudah 89 berarti udah masih pakai OHP itu loh, belum pakai LCD. Jadi masih pakai yang plastik. Sudah 31 tahun yang lalu loh. 31 tahun yang lalu loh. Ingat gimana kita jadi ingat itu tahun 89 90 loh. Kalau nggak salah kan Ibu yang nyerahin filenya ke saya. Iyalah, iya. Karena saya ya sebagai kepala sekolahnya tak dibimbing sendiri, tak ajari sendiri, tak kelola sendiri wes pokoknya gitu. Fotonya masih ada kok Bu. Iya. Ketemu kan? Dunia sempit memang panjang. Iya. How should we do